Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua, kembali lagi bersama saya Mr. Host di podcast kesayangan kita, Podcast Look for Nia. Ya, bersama saya saat ini sudah ada bintang tamu yang sangat istimewa sekali. Sangat istimewa, ini kali ini benar-benar sangat istimewa. Saya biasanya selalu bilang istimewa Bu setiap kali ini, tapi ini benar-benar istimewa. Kita sambut Ibu Fadliana selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kantor Cabang Luwuk. Apa kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Baik, Ibu Fadliana, hari ini kita akan membahas Bu terkait dengan apa yang kita sebut dengan ataupun kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Kita tahu bahwa keberhasilan program JKN itu tidak terlepas dari peran fasilitas kesehatan, tentunya baik rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Tentunya dalam kerjasama yang terjalin antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan, kita sama-sama berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada peserta JKN, sehingga program JKN ini terjaga kualitasnya. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan Bu, bagaimana fasilitas kesehatan ini memberikan layanan terbaik untuk masyarakat? Dan semua itu akan kita bahas di podcast kita kali ini Bu ya. Baik, sebagai pembuka mungkin untuk pertanyaan pertama Ibu Kepala Cabang, kerjasama antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan ini mekanismenya seperti apa Bu? Apakah fasilitas kesehatan ini mengajukan permohonan kerjasama atau dari BPJS juga turun ke lapangan untuk menawarkan kepada fasilitas kesehatan untuk kerjasamanya? Bagaimana kira-kira? Terima kasih Mas Adi. Ya. Mungkin saya sapa dulu teman-teman di seluruh Indonesia lah ya. Kalau di podcast kan bisa ditonton. Bisa tonton Indonesia, betul. Ya, terima kasih Mas Adi pertanyaannya. Kita nyebutnya Sobat JKN Bu. Sobat JKN. Sobat JKN ya. Ya, buat Sobat JKN nih seluruh Indonesia, terima kasih Mas Adi. Jadi benar sekali seperti Mas Adi sampaikan tadi bahwa BPJS Kesehatan itu perannya tidak akan lepas dari fasilitas kesehatan. Ya. Karena apa? Ya karena produknya BPJS Kesehatan adalah manfaat di pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Sehingga tentu saja BPJS Kesehatan yang sudah diberikan mandat oleh peserta ya, peserta bayar iuran nih ke BPJS Kesehatan untuk menerima manfaat. Manfaatnya apa? Yaitu jaminan pembiayaan pada pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh peserta. Tapi tempatnya di mana? Di fasilitas kesehatan. Sehingga untuk melakukan tugasnya tadi BPJS Kesehatan yang telah diberikan iuran, maka harus bekerja sama dengan tempat pemberian layanan kesehatan itu, atau kalau kita sebutnya fasilitas kesehatan. Nah, kalau mau dibilang bagaimana sih mekanisme kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan, tentu saja dalam situasi dan kondisi yang ada, BPJS Kesehatan pada saat lahir di 2014 kemarin gitu ya, didukung oleh seluruh fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi fasilitas kesehatan pemerintah itu punya kewajiban untuk ikut bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan itu per 1 Januari ya dulu ya 2014 itu ikut serta fasilitas kesehatan milik pemerintah. Nah kemudian untuk yang fasilitas kesehatan swasta gimana nih? Nah fasilitas kesehatan swasta pada saat itu di awal berdirinya BPJS Kesehatan yang sudah pernah bekerja sama dengan, kalau kemarin itu ada namanya PT Jamsostek ya. Nah itu juga serta-merta ikut kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tapi kerjasamanya itu bentuknya seperti apa? Nah ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi mekanismenya pengajuannya dilakukan oleh fasilitas kesehatan tentu saja. Jadi fasilitas kesehatan mengajukan permohonan kerjasama kepada BPJS Kesehatan. Tapi BPJS Kesehatan tidak tinggal diam juga Mas Adi. Jadi setiap tahunnya ini di atas 2014 kan makin kesini makin bertumbuh. Kalau bilang fasilitas kesehatan di BPJS Kesehatan ini saat ini saja kalau di kantor cabang dulu kita cerita itu ada 12 fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Kalau tingkat lanjut itu bisa rumah sakit atau klinik utama, dan ada 121 rumah FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, itu bisa puskesmas, klinik
Pratama, dokter gigi, tempat praktek mandiri dokter gigi maupun tempat praktek mandiri dokter umum. Nah ini semua bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Secara nasional itu sudah sekitar 27.000 fasilitas kesehatan. Iya. Jadi sangat banyak. Nah ini setiap tahunnya BPJS Kesehatan, balik lagi ke tadi, apakah menerima saja? Tidak. Tapi BPJS Kesehatan juga setiap tahun itu melakukan yang namanya perencanaan kebutuhan. Jadi sebenarnya kira-kira BPJS Kesehatan ini butuh berapa sih fasilitas kesehatan di wilayah tertentu gitu. Seperti itu ya. Ya, di wilayah Kabupaten A itu berapa, di wilayah Kabupaten B itu berapa. Kenapa? Karena kita juga memastikan, harapannya memastikan akses terhadap layanan kesehatan itu tersedia. Tersedia untuk semua wilayah gitu Bu ya. Bahkan mungkin di luar topik sedikit saya sampaikan bahwa untuk wilayah-wilayah yang memiliki geografis yang menyebabkan dia tidak memiliki fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi syarat, nah itu kita ada program wilayah DBT FMS. Jadi dia bisa kerjasama dengan misalnya rumah sakit kapal yang bergerak, kemudian ada program-program yang dihadirkan oleh BPJS Kesehatan untuk membuka akses layanan di wilayah tersebut. Seperti itu Mas Adi. Jadi bisa dua belah pihak, dari vaskesnya maupun dari BPJS Kesehatan. Kalau memang ada vaskes potensial dan kita membutuhkan, kita akan juga menawarkan. Baik, seperti itu Bu ya. Berarti dari dua belah pihak sama-sama lah ibaratnya saling inilah Bu ya, maksudnya ini meminta kerjasama. Betul, karena program ini memang butuh dukungan semua pihak sih. Ya, betul. Baik Ibu. Kemudian untuk kriteria yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan ini pasti kan ada kriteria tertentu ya. Betul. Maksudnya standar seperti itulah yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan yang ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Mungkin bisa dijelaskan Bu bagaimana standarnya ataupun metode seleksinya dari BPJS Kesehatan bagaimana? Tadi saya cerita BPJS Kesehatan tuh tiap tahun punya perencanaan kebutuhan nih. Betul. Tahapan siklus kerjasama dengan fasilitas kesehatan itu selanjutnya adalah seleksi, ya kan? Jadi pada saat perencanaan kebutuhan, tahapannya kita mapping nih siapa dan berapa fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kerja kita atau di wilayah kabupaten kota tertentu. Nah, selanjutnya karena BPJS Kesehatan itu punya kewenangan untuk melaksanakan kontrak kerjasama dengan fasilitas kesehatan, maka BPJS punya tanggung jawab dan tugas untuk memastikan fasilitas kesehatan yang kerjasama itu punya standar. Makanya tadi kan Mas Adi nanya syaratnya apa untuk kerjasama gitu ya. Nah, kalau syarat-syarat yang ditentukan itu ada namanya persyaratan wajib dan ada yang persyaratan teknis. Kalau persyaratan wajib itu sudah diatur nih dalam undang-undang. Ada beberapa dokumen atau item dari syarat-syarat wajib. Misalnya nih, saya contohkan saja ada bahwa fasilitas kesehatan itu punya surat izin operasional, ya kan? Jadi untuk berdirinya suatu vaskes itu pasti dia punya surat izin operasional. Nah, itu merupakan syarat wajib. Kemudian kalau saat ini ada sertifikat akreditasi. Jadi sertifikat akreditasi itu adalah upaya standarisasi mutu yang dilakukan dengan memberikan akreditasi lah kepada fasilitas kesehatan. Nah, itu juga merupakan persyaratan wajib. Kemudian bahwa dia merupakan badan hukum, dia harus punya NPWP, taat terhadap pajak juga dong, dan sebagainya. Kemudian dia punya tenaga medisnya, jadi punya surat izin praktek tenaga medisnya tentu saja, karena hal-hal yang menyangkut legal aspek dalam suatu pemberian layanan kesehatan itu juga menjadi kewajiban atau standar yang harus dipunyai oleh fasilitas kesehatan dalam bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian dia juga harus mematuhi ketentuan tentang JKN. Misalnya vaskes itu kan merupakan badan usaha beberapa ya. Dia punya pekerja, termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatannya. Maka dia juga wajib untuk mendaftarkan
pekerjanya ya, ke dalam program JKN. Ya, betul, Apalagi betul, kan betul. dia nanti menerima biaya layanan kesehatan yang berasal dari iuran peserta JKN di seluruh Indonesia gitu. Kurang lebih itu persyaratan wajibnya. Nah, kalau persyaratan teknisnya, nah itu terbagi menjadi beberapa item. Jadi biasanya persyaratan teknis itu akan direview setiap tahunnya dan nanti akan ditetapkan dengan suatu indikator-indikator yang akan dinilai. Misalnya nih, kalau untuk Vaskes yang baru kerjasama, kalau yang baru kerjasama kita pasti akan melihat kemampuan layanan dia sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Misalnya nih, jumlah tempat tidur di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, itu kan pengaruh sekali karena rumah sakit saat ini itu klasifikasinya didasarkan dengan jumlah tempat tidur. Jadi bagaimana dia punya tempat tidur, bagaimana kualitas tempat tidur atau kamar yang dia punyai gitu. Kemudian standar SDM. Nah, SDM ini kan kita harus lihat nih apakah SDM yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan itu memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi SDM-nya kita nilai berapa waktu pelayanan yang akan diberikan oleh Vaskes, berapa banyak spesialis yang tersedia misalnya di Vaskes tingkat lanjutan, kemudian fasilitas lainnya, sarana dan prasarana lainnya. Nah, itu juga kita lihat. Selain itu sistem, kemudian prosedur. Nah, karena BPJS Kesehatan ini kan semuanya menggunakan digitalisasi. Jadi kayak apakah si Vaskes itu punya jaringan internet yang mumpuni? Apakah si fasilitas kesehatan itu memiliki tim teknis yang nanti akan bisa kita manfaatkan atau gunakan untuk memberikan layanan kepada peserta kan? Jadi hal-hal seperti itu pun itu kita nilai, Mas Adi. Jadi kita pada saat seleksi atau persyaratan itu memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu mampu memberikan layanan kepada peserta JKN. Jadi kalau dia mungkin melayani peserta umum, kita tidak akan dia mungkin tidak terlalu membutuhkan jaringan internet dan sebagainya. Tapi kalau di peserta JKN, kalau dia melayani peserta JKN, dia kan harus punya jaringan yang mumpuni, kemudian selain softwarenya, hardwarenya juga gitu ya. Untuk mesin antrian dan lain sebagainya. Benar. Jadi misalnya laptopnya, komputernya, karena kita semua sudah pakai digitalisasi. Bahkan sekarang ada fingerprint dan kamera untuk identifikasi wajah yang dilakukan kepada peserta JKN pada saat mendaftar supaya lebih cepat juga gitu. Nah, itu juga perangkat keras dan lain sebagainya itu juga dinilai pada saat kita mau bekerja sama. Nah, itu untuk yang baru. Kalau untuk yang kita juga melakukan seleksi, Mas Adi, untuk Vaskes-Vaskes yang sudah bekerja sama. Artinya yang mau perpanjangan mungkin gitu atau kerjasama nanti kerjasama dalam BPJS Kesehatan ini kan nanti akan bekerja sama lagi. Nah, bekerja sama lagi ini kalau kita sebutnya rekredensialin. Nah, itu syarat yang tambahan. Ada tambahan syaratnya lagi. Ya, kecuali yang tadi sudah saya sebutkan kurang lebih itu ada tambahannya itu komitmen pelayanan. Jadi kita nilai juga bagaimana fasilitas kesehatan ini bekerja sama dengan kita selama satu tahun layanan atau selama kontrak kerja. Ya, bagaimana mereka sesuai nggak dengan apa yang sudah diatur dalam perjanjian kerjasama seperti itu. Berarti memang ada standar-standar tertentu dan mekanisme tertentu yang harus dipenuhi ya Bu ya, oleh fasilitas kesehatan yang ingin kerjasama. Mungkin tadi sempat disinggung sedikit Bu, mungkin saya pertegas lagi pertanyaannya. Berapa lama durasi kerjasama antara Vaskes dan BPJS nih Bu? Apakah ada aturan khususnya atau seperti apa? Sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan itu menggunakan 1 tahun buku lah istilahnya. Jadi kerjasama yang dilaksanakan itu bisa dilaksanakan dalam waktu 1 tahun layanan gitu. Jadi
per 1 tahun. Nanti sebelum 1 tahun kita lakukan yang saya sampaikan tadi, rekredens tadi ya, sebagai 1 tahapan. Jadi ya setahun ya masa di saat ini. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ya di masa yang akan datang akan lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun istilahnya. Karena sebenarnya 1 tahun itu dianggap cukup mumpuni dalam rangka nanti saya sampaikan adalah monitoring dan evaluasi. Melihat kita tahu bahwa dalam proses kerjasama itu aturan, regulasi, ketentuan itu sangat dinamis dan bisa muncul dalam tahun buku kontrak, sehingga 1 tahun dianggap yang paling ideal lah saat ini dalam rangka kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Oke, baik, berarti sepanjang 1 tahun itu Bu ya. Dan sepanjang 1 tahun itu juga ada mekanisme monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan yang tentunya untuk mengukur kualitas mutu layanan Bu ya. Iya. Seperti apa metodenya itu Bu, dan apa sih tujuan kita melakukan monitoring dan evaluasi itu? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi siklusnya tadi kan kita perencanaan kebutuhan nih, kemudian seleksi. Nah selanjutnya kan kita kontrak nih tadi. Betul. Tanda tangan kontrak. Nah pada saat tanda tangan kontrak mungkin ada upaya, salah satu juga adalah pencegahan supaya kontrak ini tetap diikuti bersama-sama dengan baik. Upaya pencegahan atau mitigasi resikonya itu kita lakukan uji pemahaman. Jadi sebelum kontrak itu Vaskes pun kita lakukan uji pemahaman. Nah, kemudian supaya dia paham nih, karena kan di dalam kontrak itu ada kewajiban-kewajiban, ada hak-hak yang harus diketahui kedua belah pihak nih, baik BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan, sehingga itu kita sosialisasikan terlebih dahulu kepada fasilitas kesehatan dan nanti kita uji pemahamannya. Paham nggak apa yang kita tanda tangani dan kita sepakati di awal. Nah, setelah itu siklusnya setelah kontrak nggak diam-diam nunggu. Nunggu kontrak selesai. Lagi gitu ya. Tapi ada, dan di dalam kontrak pun ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Jadi memang ada upaya BPJS Kesehatan itu memastikan fasilitas kesehatan itu memberikan layanan kepada peserta JKN dengan benar dan sesuai dengan ketentuan. Karena kan segala macam prosedur, manfaat, bagaimana peserta itu mengakses layanan, bagaimana pembiayaan, itu semua sebenarnya sudah diatur dalam regulasi tentang jaminan kesehatan atau tentang program ini, sehingga itu perlu dipahami bersama, baik oleh kita maupun oleh fasilitas kesehatan. Nah, karena sebagai badan penyelenggara kita memastikan bahwa fasilitas kesehatan itu memahami dan mematuhi apa yang sudah tertuang dalam kontrak, adanya monitoring dan evaluasi. Itu dilakukan ya, ada yang secara rutin berkala, baik itu terhadap evaluasi layanan, baik itu terhadap bagaimana Vaskes itu menagih pembiayaan, kemudian bagaimana Vaskes itu memberikan layanan kepada peserta. Nah, itu kalau di kita namanya berbagai macam sih. Ada yang misalnya namanya itu sibling. Ya, sibling itu BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara itu melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk melihat benar nggak prosedur, alur yang sudah dilakukan oleh fasilitas kesehatan pada saat memberikan layanan kepada peserta. Kemudian ada yang namanya customer visit. Nah, di customer visit itu BPJS Kesehatan datang nih ke peserta yang sedang dilayani di Vaskes. Kemudian menanyakan hal-hal umpan balik, apa yang dirasakan, udah sesuai belum alur yang diberikan layanan kesehatannya oleh peserta, oleh Vaskes ke peserta. Nah, itu kita lakukan customer visit. Jadi setiap hari namanya kita ada petugas untuk sibling dan customer visit ini namanya adalah petugas BPJS 1. BPJS 1 ya. Nah, BPJS 1 ini BPJS yang membantu lah ya istilahnya, itu adalah petugas-petugas BPJS Kesehatan yang kita tempatkan di fasilitas kesehatan, khususnya saat ini di Vaskes tingkat lanjut.
Nah, untuk selain melakukan sibling, melakukan customer visit, juga bisa membantu peserta jika ada kebutuhan informasi maupun keluhan. Iya, betul. Sehingga peserta tuh bisa mengakses layanan dengan petugas BPJS 1 juga. Walaupun di dalam kontrak juga nih Mas Adi, seluruh fasilitas kesehatan juga punya kewajiban menyediakan petugas pemberian informasi dan penanganan keluhan di fasilitas kesehatannya. Ada petugas sendiri dari rumah sakitnya ataupun dari Faskesnya, Bu, ya? Di Faskes itu ada petugasnya, sehingga harapannya masyarakat atau peserta JKN yang sedang dilayani jika ada keluhan atau permintaan informasi terhadap program, dia bisa juga menghubungi petugas rumah sakitnya. Itu salah satu monitoring dan evaluasi yang kita lakukan. Kemudian peserta sendiri itu bisa memberikan feedback atau umpan balik ke Faskes pada saat dia dilayani. Itu melalui kesan. Nah, kesan ini bisa diakses melalui mobile JKN atau nanti ada QR code yang tersedia di Faskes, tersedia di seluruh fasilitas kesehatan. Jadi kalau perspektifnya, kalau kita bilang ada perspektif BPJS Kesehatan pada saat kita melakukan kunjungan dengan alur di sibling, ada perspektif peserta juga secara langsung melalui kesan ini. Kemudian akan kita lakukan umpan balik, evaluasi, dan monitoring dan evaluasi secara rutin kepada fasilitas kesehatan secara berkala, baik itu bulanan, triwulanan, kemudian sampai dengan di akhir tahun, seperti yang saya sampaikan tadi Mas Adi, itu akan menjadi poin penilaian pada saat kita melakukan proses kerjasama kembali gitu di akhir tahun di rekredensialing dan menjadi salah satu bobot penilaian. Jadi hasil evaluasi itu nantinya akan menjadi ini Bu ya, menjadi poin penilaian juga ya sendiri ya. Dan intinya bahwa monitoring dan evaluasi ini untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan itu sudah memberikan pelayanan yang sesuai dengan kontrak yang kita sepakati dengan BPJS Kesehatan. Benar. Baik, Ibu, dalam hal kerjasama ini, pastinya tadi Ibu sampaikan ada hak, ada kewajiban. Pasti juga ada hal-hal yang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh fasilitas kesehatan, Ibu. Ya, mungkin yang juga tertuang pastinya dalam kontrak dan juga perjanjian kerjasama itu. Nah, apa saja sih Bu jenis-jenis pelanggaran kontrak oleh fasilitas kesehatan ini, Bu? Mungkin boleh dijelaskan supaya diketahui juga oleh teman-teman Faskes. Jadi yang namanya dalam perjanjian saya melakukan perjanjian dengan Anda gitu kan. Nah, itu kan pasti ada kewajiban-kewajiban. Nah, tentu saja kewajiban-kewajiban inilah yang masing-masing pihak akan menuntut untuk dipenuhi, kan? Kalau kepada fasilitas kesehatan, tetap saja kita bilang karena kita posisinya diikat dalam perjanjian, maka ada yang dinamakan pelanggaran. Seperti yang Mas Adi bilang, apa sih pelanggaran? Tapi selain pelanggaran, Mas Adi, ada juga yang namanya kecurangan. Iya. Jadi ada yang kita sebut pelanggaran, ada juga yang disebut kecurangan. Nah, jadi kalau kita bilang pelanggaran yang pasti ketika fasilitas kesehatan itu tidak melayani peserta sesuai dengan ketentuan. Iya kan? Jadi kan ada kewajiban fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan berdasarkan alur dan manfaat yang sudah ditentukan oleh kontrak dan regulasi lah kalau kita bilang. Nah, ini yang kita pantau nih, kalau memang ada fasilitas kesehatan yang melanggar apa yang sudah kita sepakati di dalam kontrak, khususnya pada saat pemberian layanan kepada peserta, itu kita bisa sebut pelanggaran. Dan kalau ada pelanggaran, ya pasti kalau ada kewajiban, hak, ada juga sanksi. Ada sanksi pasti ya. Nah ini, jadi ada sanksinya. Jadi pelanggaran itu bisa seperti itu. Kemudian ketika misalnya fasilitas kesehatan tidak memenuhi apa yang ditulis di dalam kontrak. Misalnya nih, kita minta fasilitas kesehatan untuk memenuhi
sarana dan prasarana tertentu. Ya, ada petugas informasi tadi, ada petugas koder yang mumpuni untuk melakukan penagihan dan pembayaran penagihan klaim gitu kan. Nah, itu misalnya dia tidak memenuhi itu juga bisa kita sebut sebagai pelanggaran atau tidak memberikan informasi terhadap kesan. Nah, itu juga bisa kita sebut pelanggaran. Kemudian kalau standarisasi yang mereka sampaikan itu tidak sesuai. Nah, misalnya pada saat kita lakukan kunjungan itu ada SDM-nya, ada sarana prasarananya yang sudah disampaikan, tapi di tengah perjalanan misalnya SDM-nya, dokternya berhenti, tapi dia tidak laporkan. Ya, atau dokternya nggak berhenti, tapi jam prakteknya memang dikurangin, tapi dia tidak melaporkan. Nah, itu juga bisa kita sebut pelanggaran. Ya. Kemudian kalau kecurangan ya tadi ya mungkin saya langsung sedikit menyentil kalau kecurangan itu kan kalau dalam program JKN itu adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, merugikan pihak lain dengan sengaja gitu ya. Dengan perbuatan yang curang dan tidak memenuhi ketentuan. Nah, itu dulu. Jadi ketika ada kecurangan ini berarti ada intensi, ada niat, betul. Untuk mendapatkan keuntungan tadi. Nah, itu juga masuk dalam apa yang tidak sesuai dalam kontrak lah, melanggar kontrak juga. Itu juga kecurangan. Misalnya yang paling mudah lah ya, harusnya peserta JKN itu tidak dibebankan biaya tambahan apapun. Kalau dia sudah sesuai ketentuan, kalau dia mendapatkan hak kelas sesuai dengan kelas terdaftarnya. Nah, itu harusnya tidak dibebankan biaya apapun. Nah, tetapi misalnya dibilang, obatnya tidak dijamin BPJS atau obatnya tidak dijamin JKN sehingga harus bayar. Betul. Nah, itu kita sebut juga sebagai kecurangan. Apalagi kalau dilakukan masif, banyak frekuensinya, terstruktur gitu ya. Memang untuk pasien-pasien ini disengaja seperti itu. Ya. Dan tadi dia masih terstruktur gitu ya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai juga kecurangan, meminta biaya tambahan. Karena kan pada dasarnya pada saat pembiayaan itu sudah diperhitungkan untuk obat-obatan peserta ini dan harusnya tidak dibebankan lagi kepada peserta, tapi peserta dibebankan dan dia mendapatkan tambahan atau tambahan biaya lah ya yang dikeluarkan, tambahan kos yang dikeluarkan oleh peserta, dan dia tidak mengeluarkan biaya untuk memenuhi kewajiban dia memberikan obat sesuai dengan standarnya. Itu. Baik. Jadi itu bentuk-bentuk pelanggarannya, Bu ya. Di samping itu pasti juga ada sanksi dong, Bu, dari pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi bagaimana ini mekanisme pengenaan sanksi dari BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, dan apakah sanksi itu juga bisa berupa pemutusan kerjasama, Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Karena kita kan terikat secara perdata nih ya. Kalau kontrak itu kan hubungan perdata antara kita dan fasilitas kesehatan. Kalau di sisi kita, Mas Adi, kita memang punya mekanisme sanksi di dalam kontrak. Nah, sanksi tadi kalau melakukan pelanggaran maka diberikan surat teguran. Surat teguran, baik itu dari lisan sampai dengan tertulis SP1, SP2, nanti SP3 sekaligus pengakhiran kerjasama. Jadi bisa berhenti kerjasama. Bisa berhenti kerjasama berarti, Bu ya. Itu sanksinya. Kemudian misalnya ada kerugian. Nah, kerugian itu secara perdata ya harus dikembalikan. Harus dilakukan pemulihan kerugian. Nah, jadi itu juga berupa sanksi yang bisa dikenakan kepada fasilitas kesehatan. Mungkin kan sudah dengar-dengar juga ya, ada vaskes yang diputus. Ada vaskes yang tidak kerjasama lagi, kemudian harus diwajibkan mengembalikan biaya yang telah dibayarkan BPJS Kesehatan dalam jumlah tertentu. Itu juga kita sebut sebagai sanksi yang diberikan pada vaskes. Nah, tapi ada lagi loh, Mas Adi. Jadi kalau hubungan perdata ada, tapi ada juga regulasi-regulasi yang memberikan sanksi kepada fasilitas kesehatan. Dalam konteks dia
kecurangan pada program JKN. Nah, sanksi ini bisa berupa sampai dengan sanksi pidana, tentu saja. Sanksi pidana itu kalau memang ada unsur kesengajaan dan lain sebagainya yang menipu dan lain sebagainya itu bisa sampai pidana. Juga sanksi-sanksi administratif. Sanksi administratif ini dalam regulasi fasilitas kesehatan itu bisa sampai dicabut izin operasionalnya, dikenakan denda gitu. Atau misalnya izin praktek, kalau yang melakukan adalah oknumnya, pelaku kecurangannya adalah dokter atau tenaga medis, itu juga bisa dicabut izin prakteknya. Jadi itu tapi tertuang di dalam ketentuan atau regulasi, karena kan hubungannya sama kita sebatas perdata dan kontrak ya. Jadi sanksi maksimalnya ya tidak kerjasama lagi gitu. Betul. Nah, misalnya untuk FKTP ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berakhir karena alasan tertentu lah, seperti yang disampaikan tadi. Untuk peserta yang terdaftar di FKTP tersebut, bagaimana Bu untuk statusnya? Apakah dia tidak punya FKTP lagi, tidak punya Vaskes 1 lagi, atau seperti apa mungkin? Biar supaya Sobat JKN juga paham. Ya, kan Sobat JKN tahu ya, kalau kita di program JKN ini ada satu hak yang dimiliki, yaitu memilih Vaskes terdaftar ya. Nah, jadi setiap kita ini kan punya hak nih, saya mau dilayani di Vaskes tingkat pertama apa, gitu ya. Betul. Nah, namun bisa saja dalam proses kerjasama kan tidak tidak sampai atau tidak terus-terusan lah ya kerjasamanya, bisa berhenti seperti Mas Adi bilang tadi, bisa jadi karena pelanggaran, kecurangan, atau secara administratif tidak memenuhi standarisasi kembali. Nah, misalnya tadi syarat wajibnya tidak terpenuhi lagi, ada surat izin operasional yang berhenti, ada sertifikat akreditasi yang misalnya dia tidak diurusnya kembali atau kadaluarsa selesai. Nah, itu juga bisa menyebabkan pengakhiran dan akhirnya berhenti nih kerjasama sama BPJS Kesehatan, FKTP-nya. Itu gimana? Nah, BPJS Kesehatan punya mekanisme juga, tetap dilakukan penggantian FKTP terdaftar dan itu akan diukur terhadap persyaratan FKTP penggantinya. Nanti Sobat JKN akan daftarkan atau otomatis terdaftar pada FKTP pengganti. Tapi Sobat JKN kalaupun ya sudahlah, aku ada pilihan kedua yang lain. Nah, itu bisa mengganti sendiri juga FKTP terdaftarnya. Sama seperti hak kita sebagai peserta JKN bisa mengganti FKTP terdaftar kita paling cepat itu 3 bulan. Iya. Itu bisa dilakukan Mas Adi. Jadi tetap aman lah kalau ada Vaskes yang berhenti kerjasama, Sobat JKN pasti dialihkan ke Vaskes pengganti. Iya, pasti dialihkan ke Vaskes pengganti sehingga hak peserta itu tetap terjamin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke, berarti tidak ada yang mau dikhawatirkan kalau bagi peserta ya. Kalau misalnya ada Vaskesnya yang tiba-tiba putus kontrak ataupun tidak melanjutkan kerjasama, Ibu ya. Iya, betul. Baik, Ibu, sejauh ini apa yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan kerjasama dengan Vaskes ini, mungkin bisa disampaikan? Ya, kalau tantangannya pasti berbagai macam lah ya. Mungkin nih saya bagi aja sedikit lah dari sisi akses. Nah, sisi akses ini kita tahu bahwa BPJS Kesehatan itu tidak punya kewenangan atau bukan tanggung jawabnya BPJS Kesehatan dalam memastikan akses itu tersedia di seluruh Indonesia. Itu kan tugas pemerintah pusat, tugas pemerintah daerah dalam memenuhi akses. Nah, itu tantangan banget nih Mas Adi. Jadi kita tuh maunya misalnya kalau kita bilang secara kebutuhan yang saya ceritakan, perencanaan kebutuhan itu satu peserta itu 5.000 peserta itu dilayani minimal oleh satu dokter. Yang terdaftar di FKTP-nya. Nah, itu kan tidak semua distribusi dokter itu merata. Tidak semua ada fasilitas kesehatan di tempat-tempat yang mungkin punya kebutuhan Vaskes. Nah, sehingga itu salah satu menjadi tantangan pada saat kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Jadi kan kita hadir di tengah-tengah sistem kesehatan nasional yang sudah tumbuh lah istilahnya di 2014 kemarin. Jadi kita lihat penyebaran dan pertumbuhan fasilitas kesehatan ini
ya belum serta-merta sesuai dengan kebutuhan kita juga. Baik itu dari sisi ketersediaan maupun dari sisi SDM dan sarpras yang dibutuhkan. Jadi itu sehingga ya kita tahu bahwa pasti kemungkinan tetap ada rujukan, tetap harus mengakses fasilitas kesehatan lain yang mungkin lebih lengkap gitu. Itu lebih jauh mungkin. Ya, itu dari sisi ketersediaan itu dari sisi akses lah ya, baik itu ketersediaan maupun kualitas ketersediaan kualitas aksesnya ya. Di daerah tersebut ya. Itu. Nah, kalau dari sisi mutu dalam proses kerjasama ini juga cukup challenging nih, Mas Adi, karena tadi saya bilang kebutuhan peserta JKN itu mungkin tidak sama dengan kebutuhan peserta umum atau kemudian pasien umum. Nah, ini yang kita sejak 2023 kemarin itu mencanangkan yang namanya transformasi mutu layanan. Betul. Harapannya BPJS Kesehatan sebagai lead-nya untuk mengajak kan yang manfaatnya itu di Vaskes ya. Kita tidak istilahnya kalau kita bilang ada dokter yang terlambat praktek, ada antrian yang panjang, itu sebenarnya adalah kewenangan fasilitas kesehatan. Nah, itu kita ajak nih fasilitas kesehatan untuk memperbaiki mutunya. Bagaimana fasilitas kesehatan memastikan dokter datang tepat waktu, kan dalam undang-undang, dalam peraturan, ya itu memang kan tugasnya fasilitas kesehatan menjanjikan kepada peserta pelayanan kesehatan yang ada di Vaskesnya itu seperti apa. Itu kan harus terbuka secara informasi. Nah, maka itu jadi tantangan kita untuk mengajak semua fasilitas kesehatan itu untuk memperbaiki mutu layanan kesehatannya, baik itu administrasi maupun mutu medis, ya kan? Kalau mutu administrasi tentu saja tadi terhadap aspek pelayanan kepada peserta dari sisi administrasinya, ya, dari sisi bagaimana peserta bisa mendaftar dengan nyaman, dengan enak, bagaimana peserta dapat kepastian. Kadang-kadang kan kalau rame itu memang wajar ya, namanya demand dan supply-nya mungkin masih terbatas. Nah, tapi bagaimana memberikan kepastian nih kepada peserta itu mendapatkan pelayanannya. Bahwa peserta itu mendapatkan pelayanannya. Mungkin pernah dengar kalau di luar negeri itu untuk mengakses dokter spesialis itu appointment-nya aja bisa 3 bulanan. 3 bulan bisa bulanan. Nah, kalau di Indonesia istilahnya kita minimal harapannya bisa seperti itu juga, Mas Adi. Jadi memang bisa mengatur kepastian dan memastikan kepastian peserta itu mendapatkan layanan. Meskipun memang kalau demand dan supply-nya masih terbatas, berarti ada perlu antrian, gitu kan. Betul. Nah, jangan sampai akhirnya menumpuk, kemudian karena menumpuk dan harus dilayani semua, kualitas mutunya jadi pelayanan medisnya malah diabaikan dan malah harmful ya, bahasanya beresiko menyakiti pasien atau peserta. Nah, itu kita ajaknya dari sisi mutu. Jadi tantangan tuh saya bagi 2 lah ya, yang paling bisa kita lihat dalam proses kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Baik Bu. Nah Bu, pertanyaan terakhir nih, sekaligus mungkin bisa ditutup dalam closing statement dari Ibu. Apa harapan ke depan untuk pengelolaan kerjasama Vaskes ini, baik untuk BPJS Kesehatan maupun untuk fasilitas kesehatan dan untuk peserta JKN juga pada umumnya? Ya, kalau kita bilang ini merupakan satu core dari bagaimana implementasi program ini berlangsung. Ya. Intinya Bu ya. Iya, intinya adalah layanan kesehatan di Vaskes kan. Nah, maka harapan kami mengajak semua pemangku kepentingan, karena ini butuh memang semua pemangku kepentingan. Betul. Tidak hanya dari BPJS Kesehatan saja, tapi harus dari peserta JKN-nya, dari fasilitas kesehatannya, dari pemerintah, dari pihak swasta. Ya, pemilik Vaskesnya kan pihak swasta juga. Ini semuanya sama-sama dalam rangka agar program jaminan kesehatan yang saya rasa pasti sudah dirasakan manfaatnya baik oleh sobat JKN semua ya di seluruh Indonesia, untuk memperbaiki mutu layanan kesehatan kepada peserta. Itu sih yang pentingnya, karena fasilitas kesehatan harus memahami bagaimana manajemen yang baik terhadap fasilitas kesehatannya agar tetap pembiayaan pelayanan kesehatan ini efektif dan efisien dan bermutu pasti ya. Bermutu, karena kalau kita bilang ketika
bermutu, itu biasanya berbiaya lebih efektif. Ya, karena punya standar yang sama. Iya, betul. Tidak ada standar yang variasi. Nah, ini yang kami ajak kepada semua pihak, pemerintah daerah sebagai pemilik tanggung jawab memastikan ketersediaan akses dan kebutuhan yang ada di wilayahnya. Pemerintah pusat tentu saja. Untuk kemudian bagaimana organisasi baik itu profesi yang memastikan mutu dari medis dan tenaga kesehatan itu baik gitu ya. Asosiasi fasilitas kesehatan yang membantu partner kita dalam memastikan fasilitas kesehatan itu menjaga komitmen dan standarisasi yang mereka harus penuhi gitu ya. Kemudian peserta masyarakat juga, karena dengan umpan balik yang baik dari masyarakat kepada baik itu pemerintah, Vaskes, BPJS Kesehatan, itu bisa mengimprove ya. Kalau saya bilang mengimprove layanan yang ada. Jangan sampai fakta itu terkubur, tidak nyampe. Padahal ada masalah tapi tidak nyampe. Nah, ini yang mudah-mudahan Sobat JKN juga bisa menjadi corong informasi bagi kita semua, terutama kalau ada hal apa yang terjadi dikeluhkan, itu silahkan menyampaikan ke BPJS Kesehatan dari seluruh channelnya ya. Bisa di BPJS 1, bisa di aplikasi mobile JKN gitu ya. Demi peningkatan dan improvement perbaikan dari layanan kesehatan itu sendiri kepada masyarakat. Mungkin itu ya Mas Adi, dan mudah-mudahan harapan kita bersama makin ke depannya kerjasama kita dengan fasilitas kesehatan akan makin baik. Fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan merupakan pilar utama dalam pemberian layanan pada program JKN. Iya, baik. Jadi intinya tetap dibutuhkan kerjasama semua pihak, Ibu ya, dalam keberhasilan program JKN ini. Baik. Mungkin sampai di situ saja Bu untuk perbincangan kita di pagi hari ini terkait dengan kerjasama Vaskes. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat JKN semua dan juga buat fasilitas kesehatan dan semua pihak tentunya. Harapannya seperti yang disampaikan tadi bahwa ada kerjasama ataupun ada kerjasama lah antara semua pihak untuk keberhasilan program JKN ini. Baik, Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktunya sama-sama di pagi hari ini di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk hadir di podcast kita. Mungkin kalau ada waktu lagi kita akan undang lagi, Ibu ya. Baik. Demikian Sobat JKN, podcast kita di siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.